Nah, tapi gue tahu satu orang yang di bawah terang tuh lucu banget. Yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Ganteng. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Bolen Kartika nih baunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, ya, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sip nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate. Karateka-nya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga, ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan, saya timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf Pak, Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya, banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? Yuk, kapan? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mantra ketakjuban saya berikan kepada kamu.
Mantranya apa Pak D? Mantranya apa? Mantranya bukan tenan. Oh, Bukan. jadi apa? Tenan. Akbar, pintar kamu mengangkat isu-isu aktual, sosial, politik dalam tampilan kamu kali ini. Kalau toh yang peluang yang masih bisa dikembangkan, sebenarnya menarik ketika kamu bicara soal emas, kemudian Freeport, dan kalau mau lebih tajam lagi ngomong soal Papuanya. Kalau itu masih bisa dieksplorasi, ini sangat aktual, dan pasti kamu dengan kecerdasanmu yang luar biasa bisa menemukan humor-humor dalam kepahitan Papua. Luar biasa. Akbar. Mbak Astrid. Apa? Ngomongin Freeport masa udah habis. Tapi kalau kamu pasti nggak akan pernah habis lucunya, Akbar. Ya nggak? Ada lagi nih. Aku suka permainan logika kamu pintar sekali menyusun semuanya itu jadi rangkaian yang sangat apik, cantik, sip. Aku bukan hanya bangga terhadap kalian yang semakin hebat, tetapi juga temanku Astrid ini bukan main. Dia bisa benar-benar menilai, kalau tadinya dia berfungsi sebagai hanya umum yang melihat lucu atau enggak bagus, tapi dia benar-benar bisa melihat ini dengan hebat. Kecuali buat Rian, kenapa ya? Aku udah nggak bisa menilai dia. Oh gitu. Akbar sudah mempunyai warna dan gaya tersendiri. Dan apalagi seperti yang dikatakan Mas Butet bahwa kemudian membawa komedi ke hal-hal yang bersifat kritik sosial. Itu diperlukan kecerdasan yang lebih. Karena apa? Membawa sebuah kritik yang kemudian tidak perlu memberikan solusi, berarti harus satir kan? Karena kalau kritik memberikan solusi berarti itu ceramah, kan kayak gitu. Iya kan? Nah, ini sudah kamu punyai dan itu sebuah nilai plus. Kompor gas. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Akbar. Kalau misalnya demo di Bundaran HI, demo di DPR begini, Saya yang ditembak duluan. Sebenarnya justru demo-demonya itu harus begini bentuknya, demonstrasi itu bentuknya seperti ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Terima Akbar. kasih. Thank you Akbar.